insya Allah sepanjang bulan Juni dan Agustus, setiap Kamis jam 10. Talk Show Series ini digagas untuk memperkenalkan dunia informatika. Barangkali teman-teman sudah berkecimpung di dunia informatika ataupun yang belum mengenal dunia informatika, agar lebih mengetahui lagi sebetulnya seperti apa sih dunia informatika itu. Dan Talk Show Series ini juga sekaligus berbagi pengalaman dan pengetahuan dari teman-teman kita, dosen, alumni, bahkan mahasiswa teknik informatika UNPAS. Talk Show Series ini juga sebetulnya dalam rangka kita menghadapi COVID-19 ya, pandemi yang entah sampai kapan berakhir. Kita tidak boleh menyerah dengan kondisi seperti ini, di kondisi yang serba tidak pasti. Kita tetap perlu bersemangat, belajar, dan berbagi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang ikut bergabung di acara ini. Dan terima kasih banyak kepada host serta narasumber kita hari ini, yaitu Pak Sandika Galih dan Pak Hendra Kormara. Baiklah teman-teman, selamat mengikuti. Saya kembalikan ke Pak Erik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Dan kita langsung aja nih ke Bapak-Bapak narasumber kita ya. Silakan untuk Bapak Sandika Galih dan Bapak Hendra Komara untuk mengaktifkan kameranya. Nah, Bapak-Bapak narasumber kita sudah hadir nih. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak kita nih. Selamat pagi Pak Erik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng-ganteng sekali nih bapak-bapak kita nih. Oke, kita langsung aja nih untuk perkenalan dulu ya, untuk masing-masing bapak-bapak nih. Silakan untuk Bapak Dika dulu pertama. Baik, terima kasih Pak Erik, Ibu Ai, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sandika Galih. Saya staf pengajar di Teknik Informatika UNPAS dan juga pengelola channel YouTube khusus tutorial web programming yang namanya Web Programming UNPAS. Baik, terima kasih Pak Dika. Dan selanjutnya silakan Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak Erik. Pertama mohon izin ke Bu Ai, ke Ibu Kaprodi. Perkenalkan nama saya adalah Hendra Komara. Kemudian saya sama seperti Pak Dika, dosen dari Teknik Informatika UNPAS. Untuk sekarang saya diamanahi sebagai Sekretaris Prodi mendampingi Bu Ai untuk mengelola Prodi Teknik Informatika UNPAS. Itu aja Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak Sandika dan Pak Hendra perkenalannya nih. Dan kita langsung aja kita jejali bapak-bapak narasumber ini dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Karena saya udah banyak sekali pertanyaan yang sudah saya siapkan nih. Waduh. Baik, langsung aja nih. Kita akan lebih mengenal bapak-bapak narasumber ini sebagai dosen teknik informatika ya. Di kampus ini mengajar apa Pak yang ampuh gitu? Untuk saya kebetulan saya diamanahi beberapa mata kuliah Pak Erik. Jadi untuk semester 1 itu saya ada mata kuliah yang namanya Internet dan Teknologi Web Pak. Oke. Anak-anak nyebutnya ITW. Jadi Internet dan Teknologi Web itu di semester 1 kita belajar web design lah istilahnya gitu ya. Di mana kita belajar bahasa pemrograman HTML, CSS, juga nanti menggunakan ada sebuah framework yang namanya Bootstrap. Jadi di semester 1 kita udah bikin website, walaupun hanya tampilan aja, tapi anak-anak udah bisa bikin website yang keren-keren lah gitu ya. Terus dilanjutkan di semester 2, itu ada mata kuliah yang namanya pemrograman web. Nah, jadi kalau singkatnya sih itu lanjutan dari semester 1, mahasiswa tuh udah bisa bikin website yang tampilannya menarik, tapi masih statis. Gitu. Nah, di semester 2 ini kita masuk ke programmingnya. Di situ kita belajar bahasa pemrograman PHP dasar,
dan juga database-nya MySQL. Jadi yang tadinya website-nya statis, kita bikin jadi dinamis. Ada database-nya dan bisa mengelola data. Terus nanti kita ketemu lagi di semester 5. Jadi loncat 1 semester, tadi 1, 2, terus di semester 5 kita masuk ke yang lebih advance lagi, yang lebih kompleks lagi. Itu ada nama mata kuliahnya Web Engineering atau Rekayasa Web. Nah, baru di situ kita belajar yang lebih kompleks lah. Kita belajar Object Oriented Programming, khusus untuk bahasa PHP, terus kita belajar konsep MVC, dan kita belajar framework yang populer gitu ya. Saat ini mungkin kita belajarnya ada Laravel, ada CodeIgniter. Dan selain itu juga kita belajar, karena di semester 5 ini sudah bekerja berkolaborasi, kita belajar sebuah version control yang namanya Git gitu. Jadi ya lumayan nih, yang di semester 5 udah cukup kompleks gitu Pak. Jadi ada 3 tuh mata kuliah yang saya ajar, internet dan teknologi web, pemrograman web, rekayasa web. Web semuanya. Web semuanya ya, berarti Ya. emang pemrograman web semuanya gitu ya. Ya betul Pak. Nah kalau dari SKS itu berapa SKS Pak kalau per mata kuliahnya itu? Masing-masing 3 SKS di kelas, dan kita ada 2 SKS praktek di laboratoriumnya. Itu ditemani oleh para asisten. Oke, berarti kalau ditotalin berarti 5 SKS ya? 2 SKS. Oh ya, 9 SKS mata kuliahnya, lalu 6 SKS untuk praktikumnya. Oke, wah luar biasa, berarti web aja semuanya ya. Iya betul Pak. Oke, sekarang ke Pak Hendra nih. Mengajar apa aja Pak di kampus Pak? Nah, terima kasih Pak Erik. Saya fokus risetnya itu adalah mengenai rekayasa perangkat lunak. Nah, dari pemrograman atau coding ini merupakan part dari rekayasa perangkat lunak tersebut. Tapi di antara semua cabang rekayasa perangkat lunak, saya paling menyukai coding, Pak. Seperti itu. Nah, untuk mata kuliah yang diampu, itu saya di semester 1 itu mengampu computational thinking. Dari sana itu merupakan dasar sebelum masuk ke algoritma dan pemrograman. Terus kemudian di semester 2 saya mengampu dasar pemrograman. Dari sana kita belajar mengenai dasar-dasar dari pemrograman, dari bahasa, terus kemudian implementasi di dalam bahasa yang sederhana, dan di IF Unpas itu menggunakan bahasanya itu Java, seperti itu. Terus kemudian di semester 3 sudah mulai masuk ke algoritma dan pemrograman, di mana kita belajar mengenai algoritma untuk menyelesaikan problem solving dan sebagainya, dan diimplementasikan di dalam bahasa, di dalam pemrograman yang di semester sebelumnya sudah dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa di IF Unpas. Nah, masuk ke semester 4 itu sudah yang tadi saya sampaikan, itu semester computational thinking, dasar pemrograman, dan algoritma pemrograman itu rangkaian dari pemrograman. Jadi output dari sana, anak-anak itu harusnya memiliki kemampuan problem solving dari mulai algoritma sampai implementasi kepada pemrogramannya. Nah, di semester 4 dilanjutkan dengan rangkaian tingkat lanjut, yaitu pemrograman tingkat lanjut, yaitu pemrograman yang sifatnya berorientasi objek. Dari sana saya mengajar KPLBO. Nah, KPLBO itu mulai diajarkan bahwa setelah algoritma dan pemrogramannya kuat, problem solvingnya kuat, mulai berpikir bahwa konstruksi atau implementasi atau coding dari program yang dibuat itu tidak hanya sekedar jadi, tetapi harus memikirkan aspek-aspek struktur dari implementasinya itu bahwa harus bagus, seperti itu. Harus kesananya yang mungkin sangat teknis lah, itu bisa dipelajari lebih detail di kampus. Setelah itu masuk tingkat lanjut di semester 5, yaitu pemrograman sistem interaktif. Di mana di pemrograman sistem interaktif itu sudah menghasilkan produk dari setiap anak, seperti itu. Masuk tingkat lanjutnya berbasis pemrograman berbasis komponen, itu sudah tingkat lanjut lagi. Syaratnya adalah harus menguasai algoritma dan pemrograman ditambah dengan pendekatan berorientasi objek. Mungkin itu saja Pak.
dari saya lumayan banyak. Ada 6 saya mengampu rutin mata kuliah 6 di mata kuliah ya. Oke, ya. berarti memang berhubungan sekali dengan mata kuliah Pak Sandika berarti ya, itu ya. Sangat erat Pak. Contohnya Ya. tadinya loncat di semester kata Pak Dika itu dari pemrograman web pindah ke rekayasa web di semester Ya. 5. Di semester 4-nya itu belajar konstruksi konsep berorientasi objek. Di semester 5 Pak Dika itu di webnya diimplementasikan konsep berorientasi objeknya di rekayasa web ya, dan di rangkaian OOP-nya, di rangkaian pemrogramannya, yaitu di pemrograman sistem interaktif. Gitu, Pak. Oke, sip. Berarti memang sangat berkaitan erat ya dari mata kuliah Pak Sandika dengan Pak Hendra. Oke, dari mata kuliah yang diajar nih, mahasiswa itu menghasilkan produk nggak sih dari yang sudah diajarkan gitu, Pak Dika? Jelas ya, karena kita kuliahnya itu banyaknya hampir 80% praktek, Pak Erik ya. Jadi setiap mata kuliah saya itu pasti di akhirnya itu ada yang disebut dengan tugas besar. Jadi ada produk yang dihasilkan. Jadi kalau untuk mata kuliah saya di semester 1 itu di akhir kuliah itu mahasiswa saya sudah bisa membuat sebuah website statis yang bagus gitu. Jadi baru semester 1 udah bisa bikin web. Di semester 1 ya? Iya, betul. Jadi ya menurut saya itu suatu capaian yang lumayan menarik lah gitu, baru semester 1 tapi udah bisa bikin web walaupun hanya tampilan dan desainnya saja. Nah, itu biasanya saya arahkan mereka untuk membuat sebuah website portfolio gitu. Jadi mereka udah punya tuh yang bisa dipamerin gitu ke orang lain gitu di internet. Walaupun hanya menggunakan HTML, CSS, JavaScript dan framework gitu. Nah, di semester 2 itu produknya sama, masih berbentuk website, tapi sekarang sudah berfungsi gitu, sudah ada programmingnya karena kita udah pakai PHP dan juga MySQL. Gitu. Jadi udah ada database-nya, anak-anak bisa ngelola data walaupun sangat sederhana. Jadi yang tadinya tampilan statis, sekarang websitenya udah dinamis. Dan itu semuanya dikerjakan secara perorangan. Jadi satu orang punya satu karya yang bisa mereka banggakan lah gitu istilahnya Pak Erik. Baru nanti di semester 5, nah itu produknya produk kelompok. Jadi kerja keroyokan, kerja tim, mereka bekerja berkolaborasi dengan sesama timnya menggunakan tadi version control Git. Biasanya mereka bikinnya pakai framework, ada yang bikin pakai Coordinator, ada yang bikin pakai Laravel. Produknya juga sudah cukup kompleks. Tapi secara umum semua mata kuliah saya outputnya adalah website gitu. Oke, berarti dari semester 1 memang mahasiswa itu udah punya produk ya? Ya, betul Pak. Jadi intinya ketika semester 1 itu dia membuat sebuah istilahnya rancangan, desainnya seperti apa gitu ya. Tapi memang statis ya. Di semester 2 dihidupkan itu si web itu. Sehingga menjadi dinamis ya. Semester 3, nah semester 1, semester 2 mereka itu belajar sendiri. Ya, semester betul. 3, semester berikutnya. 5 Pak. 5 ya. Di semester 5 itu mereka belajar untuk bekerja secara tim. Gitu Pak ya. Dari kemampuan yang mereka yang sudah dihasilkan dari semester 1, semester 2. Tapi pada intinya dari semester 1, 2, dan 5 itu sudah menghasilkan produk berarti Pak ya? Betul. Luar biasa sekali. Oke. Kalau Pak Hendra gimana nih Pak? Kalau saya mungkin agak berbeda dengan Pak Sandika. Jadi di mata kuliah yang diampu oleh saya itu semester 1 sampai dengan semester 4 itu sifatnya lebih ke fundamental. Baik itu dari rangkaian algoritma dan pendekatan berorientasi objek. Jadi lebih fokus pada problem solving, Pak. Jadi sifatnya problem solving, lebih banyak saya fokus pada diskusi dan pembahasan kasus-kasus beserta dengan implementasi solusinya dari permasalahan tersebut. Maka outputnya adalah berupa itu memiliki kemampuan analisis, memiliki kemampuan untuk berpikir secara objek dan sebagainya, itu dari 1 sampai semester 4. Dan itulah jadi dasar menjadi dasar dan pola pikir dan pendekatan dan paradigma untuk diimplementasikan salah satunya di mata kuliah web tersebut. Bagaimana cara loopingnya, bagaimana cara pengkondisian dan sebagainya. Nah, itu diimplementasikan di salah satunya web dan di pemrograman tingkat lanjut.
baru di semester 5 Pak sudah mulai implementasi atau coding untuk permasalahan utuh. Jadi contohnya diberi sebuah kasus-kasus yang sederhana lah seperti sistem perparkiran atau kemudian perpustakaan mungkin seperti itu, maka dari sana anak-anak sudah mengimplementasikan dan hasilnya berupa produk. Seperti itu. Nah, itu di mata kuliah pemrograman visual atau pemrograman sistem interaktif. Nah, baru naik ke semester 6 itu sudah pemrograman tingkat lanjut. Di sana itu sudah berbicaranya aplikasi yang skalanya enterprise. Itu sudah mulai ada teknologi dan sebagainya, udah ada framework dan sebagainya. Di sana berupa produk juga. Dan biasanya di semester 6 tersebut, nama mata kuliahnya itu pemrograman berbasis komponen. Itu merupakan tingkat lanjut dari pemrograman sistem berorientasi objek. Dari sana sudah dikenalkan dengan beragam framework. Contohnya saya biasanya menggunakan 3 framework karena sifatnya berbasis Java Enterprise, yaitu ada JSF, terus kemudian Spring, dan Hibernate seperti itu. Nah, anak-anak di saat itu saya sudah dibawa ke dunia yang real, bahwa produknya itu harus bisa diterima, dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, akhir-akhir ini saya kasus-kasusnya itu implementasi perangkat aplikasi di intern, baik itu untuk prodi ataupun fakultas. Nah, di sana ada modul atau minimal ada warna lah yang itu sebenarnya ada warna yang di-create oleh mahasiswa dari saya seperti itu. Contohnya Pak Erik mungkin kalau di intern kita ya ada pesertanya di sini mungkin ada mahasiswa yang mungkin ada aplikasi Dikjar, aplikasi MAMS, aplikasi aplikasi Sabto dan sebagainya. Itu sebenarnya ada modul-modul, ada bagian-bagian yang hasil kontribusi dari mahasiswa-mahasiswa saya seperti itu. Oke. Tapi pada intinya sama menghasilkan produk begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaannya, kok bisa mengajar di IF Unpas? Kenapa gitu? Pak Dika dulu. Pak Hendra dulu deh. Oke. Siapa dulu? Boleh Pak Hendra dulu gantian deh. Pak Hendra dulu gantian. Gitu. Hendra, ya. Pertama mungkin saya junior dari host kita Pak Erik ya. Saya bisa menyebutnya kakak atau om gitu ya. Oke. Nah, itu kalau dengan Pak Sandika beda angkatan lah ya, seperti itu. Satu angkatan saya lebih muda Pak Dika ya. Oh, masa Pak? Bawah. Saya itu angkatan 2003, jadi saya itu alumnus dari IF Unpas angkatan 2003 Pak Erik. Seperti itu. Terus kemudian saya lulus tahun 2007 atau 2008 lah, saya lupa. Pokoknya sekitar itulah. Nah, dari sana kemudian saya bekerja di Jakarta selama 1 tahun. Itu mengembangkan aplikasi perbankan waktu itu. Nah, terus kemudian pada perjalanannya saya diajak oleh Bu Ririn. Ada dosen kita, mungkin bagi audiens, itu Bu Ririn. Dulu itu dia sebagai kaprodi di IF. Sekarang sudah jadi Wadek 1 ya. Seperti itu di Fakultas Teknik. Nah, beliau itu mengajak ke saya untuk jadi asistennya Pak. Untuk mengajari mengenai pemrograman berorientasi objek. Itu udah selesai kuliah berarti ya? Sudah Pak, itu ketika saya bekerja di Jakarta selama 1 tahun itu, jadi setiap Jumat, itu 2008 saya bekerja itu, setiap Jumat sore atau malam saya pulang ke Bandung dan sebagainya untuk membantu Bu Ririn, untuk jadi asisten beliau. Insya Allah waktu itu sangat semangat, masih otot kawat tulang besi gitu ya, masih perkasa gitu di usia muda lah, untuk semangat untuk sharing pengetahuan ke adik-adik kelas saya seperti itu ya di IF itu. Jadi saya selama 1 tahun itu hampir
hampir setiap Jumat itu saya pulang mengajar dan sebagainya. Itu sampai 2009 saya memutuskan waktu itu harus memutuskan tidak bisa seperti ini aja kata Bu Ririn dan sebagainya waktu itu. Okay. Kalau harus memilih salah satu apakah mau stay di sini dan sebagainya untuk jadi dosen atau bekerja di sana. Nah, waktu itu saya memilih untuk jadi dosen, Pak, dengan pasti insya Allah, tetapi sebenarnya dari sisi apa ya, dari sisi penghasilan dan sebagainya itu sangat jauh dari dibandingkan dengan saya ketika bekerja di Jakarta tersebut. Tapi saya memilih untuk jadi dosen. Nah, alasannya waktu itu karena saya merasa salah satunya ditumbuhkan oleh banyak orang. Jadi saya kenal dengan ini, belajar ini ketika dulu jadi mahasiswa itu belajar ke sini, paham sesuatu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, akhirnya saya berpikir daripada saya memberikan kontribusi manfaat pada user, saya pikirnya dulu itu seperti itu. Daripada saya memberikan manfaat kepada user, yaitu membuatkan aplikasi, user bisa menggunakan dan sebagainya, saya memilih untuk memberdayakan sebanyak orang untuk bisa membuat aplikasi-aplikasi dan orang yang diberdayakan oleh saya tersebut itu bisa membuat aplikasi dan bermanfaat bagi user. Jadi saya berpikirnya ingin memberi manfaat untuk orang lain itu berdaya untuk menghasilkan sebuah karya, sebuah produk. Ya semoga sedikit banyaknya waktu itu ya ada kebaikan lah buat saya, ya ada pahala dan sebagainya lah waktu itu dan sebagainya. Nah, dari 2009 saya memutuskan waktu itu bergabung di IF Unpas dan mungkin ini Pak sama juga ya dengan Pak Dika dan Pak Erik ya, bareng ya satu angkatan ya, satu rekrutmen ya seperti itu. Nah, ya sampai sekarang kita bersama-sama dari 2009 mengajar, berbagi dan sebagainya, bersahabat dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah itu sangat menyenangkan, sangat membahagiakan dan sangat mencintai profesi saya insya Allah. Itu Pak. Alhamdulillah. Sejarahnya. Mantap ya Pak Erik ya. Iya, panjang sekali sebetulnya kalau mau dijelaskan Pak ya. Tapi secara singkat adalah di situ Bapak harus memilih antara bekerja di kantor atau istilahnya mengabdi di kampus. Mungkin seperti itu Pak ya. Itu dua pilihan yang memang ya itu kan hati kita yang harus memilih. Dan alhamdulillah Pak Hendra itu memilih mengabdi di Universitas Pasundan di jurusan TIF khususnya. Baik, oke. Terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya Pak Dika nih. Oke, kalau saya sih sebenarnya kalau masuk ke IF sama ya. Kita ngajar tuh 2009. Cuman kalau masuk kuliah di IF tuh saya sama lulusan dari Informatika Unpas juga. Saya angkatan masuk 2004. Jadi saya paling bungsu di antara bapak-bapak. Jadi Pak Erik itu asisten lab saya. Okay. Pak Hendra tuh yang ngospek saya. Jadi saya masuk 2004, saya lulus 2008. Nah, tapi di semester 6 apa 5 gitu saya sudah ikut sebagai asisten lab gitu. Jadi saya bareng sama Pak Erik jadi asisten lab, tadinya jadi praktikan, terus kita sama-sama jadi asisten. Nah, saya merasa senang aja gitu mengajar di yang mengajari adik-adik kelas saya. Nah, terus saya lulus 2008, saya kerja dulu sebagai staf IT di Bandung gitu setahun. Nah, setelah setahun saya berpikir untuk melanjutkan kuliah karena saya memang pengen ngajar gitu. Saya pengen ngajarnya setelah saya selesai kuliah tadinya gitu. Nah, karena dulu tuh kalau nggak salah kalau mau daftar S2 itu harus ada surat rekomendasi gitu. Nah, saya pikir minta surat rekomendasi ke kampus aja, ke Kaprodi, karena kebetulan dulu Kaprodinya adalah Bu Ririn gitu. Saya kembali ke kampus, minta surat rekomendasi, malah ditawarin untuk ngajar gitu. Jadi ya seneng banget gitu ya. 1, saya seneng ngoding, 2, saya seneng ngajar gitu. Disuruh ngajarin ngoding, itu kayaknya seneng banget lah gitu. Wah, jadi iyalah. Saya terima sambil sekolah lagi. Saya ngajar gitu. Jadi sejak sebenarnya kalau ngajar nggak resminya sih 2008 kita udah ngajar Pak Hendra ya.
Yes. Saya masih jadi asisten, Pak. Baru 2009. Masih magang lah. Baru 2009 sama kita mulai mengajar di teknik informatika. Pak Erik mau cerita juga? Gak usah lah. Kalau saya diceritakan lebih panjang ceritanya nih. Tapi pada intinya Pak Dika ini senang ngoding, terus ditawarin untuk ngajar dan untuk mengajarkan web gitu ya. Iya, Jadi betul. suatu kesenangan bisa dilampiaskan. Waduh itu luar biasa gitu ya. Senang banget. Senang banget ya. Ya alhamdulillah lah. Baik, terima kasih Bapak untuk menyampaikan sedikit pengalamannya. Nah, yang pertanyaan terakhir nih di sesi pertanyaan tentang pribadi nih. Selama mengajar gitu kan pasti adalah pengalaman yang suka dan dukanya nih. Nah, saya pengen tahu nih suka dan duka dari selama mengajar. Berarti 2009 sampai dengan sekarang itu kurang lebih 11 tahun ya. Pasti ada suka dan dukanya. Oke, silakan Pak Dika nih. Pak, saya izin minum ya. Silakan. Oke, Pak, silakan Pak. Suka duka mengajar ya sukanya sih karena tadi saya bilang saya suka ngoding, saya suka ngajar. Jadi begitu disuruh ngajarin ngoding itu, apalagi ngoding yang memang saya sukai, ya saya dari ngajarnya ya udah seneng banget gitu. Bisa berkesempatan untuk sharing knowledge gitu, kemampuan saya yang saya miliki itu untuk ngajar adik-adik saya gitu. Karena dulu kan saya juga duduk di kursinya mereka gitu. Sekarang gantian saya ngajarin di depan kelasnya. Nah, sukanya itu ketika apa yang sudah saya siapin, kerja keras saya membuat materi kuliah itu ketika disampaikan tuh anak-anak bisa paham dan bisa menghasilkan sesuatu. Nah itu, jadi senangnya itu ketika anak-anak saya lihat tugasnya, saya lihat produk yang mereka buat itu ternyata bagus, terus bisa juga menyelesaikan problem. Itu saya punya kepuasan tersendiri lah gitu. Anak-anak udah bisa membuat sesuatu yang tidak hanya membanggakan diri mereka sendiri, tapi juga membanggakan saya gitu. Nah kalau dukanya sih ya kebalikannya justru mungkin ada beberapa mahasiswa yang saya nggak paham gitu apa yang saya sampaikan. Mungkin mereka nggak ngerti ini kedepannya ngoding tuh buat apa, terus bisa bikin apa gitu ya. Kadang-kadang adalah beberapa mahasiswa memang fokusnya bukan di bidang saya gitu, mungkin di mata kuliah yang lain gitu. Itu mungkin Pak. Oke, berarti pada intinya banyak sukanya lah gitu ya, daripada betul, dukanya. Oke, kalau Pak Hendra sendiri gimana nih? Oke, pada dasarnya sama dengan Pak Dika, jadi saya menambahi aja. Ya karena ini passion saya dan sebagainya, ketika memberikan sesuatu itu, khususnya dengan dalam ngoding itu, dan anak-anak paham dan sebagainya, itu jadi kebahagiaan tersendiri bagi saya, seperti itu. Nah, sukanya itu ketika ini Pak, ketika anak didik saya itu tumbuh Pak. Tumbuh khususnya dalam ngoding. Dalam artian seperti ini. Anak-anak didik saya itu biasanya itu startnya itu berbeda-beda. Poin awalnya itu berbeda-beda. Jadi saya contohnya menganalogikan lah sebagai fase kehidupan di manusia gitu. Ada kalau bayi itu ada yang bisa hanya menangis dan sebagainya. Ketika berproses dan sebagainya dengan saya tidak berpikir, tidak berharap dia untuk bisa berlari. Minimal dia bisa merangkak itu sudah sangat membahagiakan. Tetapi di satu sisi yang lain ada yang awalnya itu dari merangkak. Saya coba bantu, saya coba diskusikan, kita berproses bersama-sama, bisa berjalan dengan tertatih-tatih. Terus kemudian ada yang selanjutnya itu tertatih-tatih, terus kemudian anak tersebut bisa berjalan, berlari, dan mungkin sampai akhirnya bisa terbang dan jadi partner saya dalam berdiskusi atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa dikontribusikan bagi masyarakat. Dan mungkin lebih canggih dari saya pada akhirnya Pak, dan itu sangat membahagiakan saya. Mungkin ini Pak, saya contohkan, ngambil contoh saja, salah satu anak saya dan itu menjadi kebahagiaan saya dan banyak anak-anak yang seperti itu. Nah, contohnya itu dulu di semester pertama,
di tahun sekitar 2010, 11 atau 12 lah, saya lupa waktu itu. Yang pasti waktu itu belum menikah saya. Nah, ketika itu ada anak yang dari algoritmanya itu sangat kuat, Pak, sangat bagus. Ketika diimplementasikan dalam program, dia nilainya selalu 0, seperti itu. Nah, saya coba tanya, karena ini anak ini kok punya potensi dan sebagainya. Akhirnya diskusi dan sebagainya. Akhirnya keluarlah pernyataan dia bahwa saya itu mau keluar, Pak, ya 3 bulan lagi dan sebagainya lah. Ini saya sedang berpikir ke orang tua saja bagaimana ngomongnya dan sebagainya. Nah, saya tanya, kenapa kamu itu seperti itu? Bisa seperti itu. Dia itu menyatakan, saya belum pernah mengoperasikan komputer sama sekali. Waktu itu seperti itu. Terus kemudian saya itu tidak punya Facebook. Waktu itu zaman-zaman itu Facebook sedang booming. Udah, Pak, 2011-an. Udah. Sedang booming-boomingnya 2010-11an itu. Nah, saya itu ditertawakan bahwa saya itu hanya satu-satunya yang tidak punya Facebook. Nah, kata saya, ya tenanglah, kualitas seorang mahasiswa informatika itu tidak diukur dari dia pandai mengoperasikan komputer dan memiliki Facebook. Nggak apa-apa kamu ditertawakan hari ini, tapi kamu harus jadi salah satu orang yang tertawa di akhir. Seperti itu. Terus berproses, Pak, waktu itu saya belum menikah sih. Jadi sering laki-laki dia. Nah, saya waktu itu sering berkehidupan di kampus lah sampai malam, sampai diskusi dan diajari dari mulai hal-hal yang dasar dan sebagainya dan sebagainya. Terus dia tumbuh, alhamdulillah tumbuh, Pak. Dia tumbuh, kata saya, setelah paham sesuatu, cari orang yang pintar membuat program. Karena salah satu akselerasi untuk pintar memprogram itu adalah dengan metode pairing, menurut saya, pairing programming seperti itu. Nah, Pak Sandika dengan YouTube-nya itu seperti didamping, itu keren banget menurut saya. Nah, dia akhirnya benar mengikuti sampai dia kosnya di sebelah asisten saya waktu itu, beda angkatan, untuk belajar dan sebagainya. Luar biasa menurut saya. Nah, pada singkat cerita dia berproses apa dan sebagainya, lulus, bimbingan saya dan bimbingan Bu Ai, buka prodi kita, lulus, yang awalnya dari minus, mungkin bukan dari nol, dari mental, dari apapun, dia bisa lulus, dan akhirnya sekarang itu infonya itu dia sekolah S2 di Jepang dan jadi pemrogram di Jepang juga, seperti itu. Luar biasa ya. Nah, dengan hal yang seperti itu menurut saya itu sangat membanggakan sekali buat saya. Ya itulah kebanggaan, kebahagiaan. Mungkin bagi semua dosen juga sama, termasuk Pak Dika, ketika ada capaian-capaian yang luar biasa yang anaknya itu tumbuh. Mungkin itu, Pak. Untuk sukanya, kalau dukanya ya memang ya tadilah, saya itu ketika dia putus asa, ketika dia menyerah. Karena di dalam, khususnya di dalam ngoding, hal yang tidak ada yang serba mudah, tidak ada yang tiba-tiba ajaib, tiba-tiba bisa semua. Itu by proses dan berliku dan sebagainya. Ketika menyerah, ketika malas, itulah yang paling membuat saya ya berduka lah gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti kalau banyak pengalaman menarik sebetulnya di Pak Hendra ini ya. Salah satunya tadi adalah mahasiswa yang memang benar-benar bukan dari nol mungkin, tapi dari minus gitu ya. Luar biasa gitu. Sampai dengan dia istilahnya dari minus itu dibalikin gitu ya. Luar biasa. Jadi sehingga dia sukses sampai saat ini ya. Baik, terima kasih buat Bapak narasumber nih untuk sesi pertanyaan tentang pribadinya nih ya. Nah, buat teman-teman yang sudah join nih atau yang sudah join dan menonton di YouTube, dan buat teman-teman yang join di Zoom, bisa melakukan atau menanyakan, silakan langsung di chat room-nya untuk memberikan pertanyaan. Sudah dibuka dan nanti kita akan pilih untuk penanya-penanyanya yang akan disampaikan nanti setelah beberapa pertanyaan lagi. Baik, kita lanjut nih Pak. Kan di talk show pertama ini dengan temanya adalah how to find passion. Nah, how to find a passion of coding. Nah, kita akan mengerucut ke situ nih. Kita akan tanya nih narasumber ini tentang ngoding-ngodingnya nih. Boleh cerita dong tentang mengenai dunia programming ya. Walaupun tadi sudah dibahas sedikit lah tentang codingan ya. Nah, sekarang lebih banyak lagi pembahasannya. Nah, kapan pertama kali ngoding dan
bahasa apa yang pertama dipelajari, terus kesan-kesannya ketika belajar ngoding itu seperti apa? Oke, silakan Pak Dika dulu. Oke, kalau mengenai pertama kali ngoding sih, ya mungkin saya juga baru pertama kali ketemu bahasa pemrograman itu pas kuliah ya. Jadi dulu waktu kuliah itu, pertama kali saya berkenalan dengan bahasa pemrograman itu bahasa Pascal. Jadi Pascal kan kita tahu dulu ngodingnya itu pakai terminal gitu ya. Jadi nggak menarik lah gitu ya, warnanya nggak menarik. Terus habis itu belajar C. Nah, C juga sama, kita ngodingnya menggunakan seperti konsol gitu, hitam putih. Itu adalah bahasa pertama yang saya ketahui lah gitu. Awalnya juga waktu pertama ketemu bahasa pemrograman itu saya bingung juga, ini buat apa sih gitu, bisa bikin apa sih ke depannya. Sampai di semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah dulu itu saya ketemu yang namanya pemrograman web. Jadi dulu waktu saya kuliah tuh semester 4 baru ketemu pemrograman web, itu isinya mulai dari HTML sampai PHP. Jadi semua dalam satu mata kuliah dikasih gitu. Nah, ketemu web programming tuh rasanya kayak nemuin apa ya gitu ya. Pokoknya seneng banget lah gitu, karena web programming itu kita bikin sesuatu langsung tampil. Bedanya dengan bahasa yang lain tuh ada proses compile. Kalau web tuh enggak, jadi begitu kita coding, save, refresh, tampil gitu ya. Karena saya awalnya saya nggak seneng ngoding, Pak. Saya senengnya tuh graphic design. Seneng ngedesain. Awalnya gitu. desain ya. Photoshop gitu, ngedit foto gitu. Ketemu web programming itu ya seneng banget karena kita bisa ngedesain tampilan web itu dengan cantik gitu ya, dengan menarik. Jadi begitu ketemu web design tuh langsung kayak, oh ini kayaknya saya harus fokusnya di sini gitu. Bahkan saya sampai semester akhir tuh, Pak Hendra, punten Java tuh saya nggak paham. Karena saya fokusnya di web aja gitu. Iya. Sampai tugas akhir saya pun bikin website gitu. Dulu tugas akhir saya dibimbing sama Buka Prodi kita sekarang, Bu Ai. Gitu. Jadi memang ketemu web tuh udah senang banget. Karena dulu mungkin pilihan kita rasanya ya terbatas gitu. Kalau dulu kita kuliah tuh kayaknya tren ya. Web, desktop gitu. Kalau ngoding tuh istilahnya gitu. Kalau sekarang kan ada front end, back end, apa gitu, banyak banget. Banyak banget. Pilihannya cuma 2. Beda sama mahasiswa sekarang. Kalau anak-anak IF sekarang pilihannya banyak. Mau web, bisa. Mobile, ada. Desktop ada ya. Ada. Terus IoT ada. Game bahkan. Sekarang pilihannya banyak di kampus kita. Dulu ya web dan desktop. Saya milihnya web itu karena saya pikir Java itu hanya bisa untuk bikin desktop. Aplikasi desktop gitu ya. Udah, saya mau fokus di web aja, dan sampai sekarang ya udah terus-terusan senengnya di web gitu, Pak Erik. Mungkin ceritanya kayak gitu. Berarti pada awal mulanya adalah tetap mendapatkan passion-nya itu ketika kuliah ya. Ketika mungkin ketika bikin desain, mungkin desain web. Nah, gimana sih biar bisa hidup tuh si desain itu. Nah, akhirnya ketemulah si pemrograman web. Nah, disitulah menemukan passion-nya Pak Sandika sebagai yang ngoding di web itu ya. Iya, jadi dulu tuh memang PHP JavaScript gitu, sampai sekarang ya itu. Kalau dulu kan cuman memang itu ya, CSS waktu itu belum ya kalau nggak salah ya. Pada 2004 udah, cuman itu ya masih semuanya masih dasar lah gitu. Nggak terlalu banyak pembahasan waktu itu ya. Nggak ada. Oke, itu untuk Pak Dika. Nah, kalau Pak Hendra sendiri gimana nih Pak nih? Awal ngoding sama dengan Pak Dika. Karena kita satu padepokan, Pak ya. Seperti itu. Tetapi pencaksilat, Pak. Di akhir berbeda mazhab. Seperti itu. Oke. Tapi pada dasarnya pola pikirnya harusnya sama. Seperti itu. Nah, kalau sama di semester 1 sampai semester 4 itu belajar awalnya itu Pascal. Terus kemudian C. Nah, waktu itu ya berproses, rasanya juga nggak tahu ini tuh mau ngapain sih belajar ngoding konsol, tayang,
panjang-panjang, kita ketik dan sebagainya, kita analisis, munculnya cuma 1 detik dan sebagainya gitu ya. Nah, itu hanya berproses secara usual aja sih, gitu. Tapi terus belajar. Nah, tapi mulai tumbuhnya itu ketika problem solving. Sudah mulai diberikan problem solving. Oh, permasalahan tambah 1 detik gitu. Ketika dari jam sekarang gitu kan ada di algoritma tuh populer banget. Tambah 1 detik atau tambah 1 hari dan sebagainya, itu challenging banget gitu dari sana. Nah, dari sana mulai saya tertarik dan sebagainya, dan pada akhirnya saya menyatakan jatuh cinta itu di semester 4 pada coding itu, yaitu ketika belajar struktur data. Di struktur data, ketika saya belajar struktur data itu awal kompleks banget menurut saya gitu ya. Menurut saya kompleks banget, terus kemudian dari sana punya banyak varian dan sebagainya. Saya bisa, tapi sangat tertantang. Saya belajar ya, pada proses perjalanannya sekitar setelah UTS dan sebagainya, saya relatif sudah paham tuh struktur data itu seperti apa. Java ya, Pak ya? Bukan, pakai C dan Pascal, Pak. Oh iya. Pakai C dan Pascal. Nah, dari sana saya lihat secara lebih abstrak gitu ya, lebih di abstraksi. Oh, di sini kok struktur data itu semuanya tuh punya hal yang generik, yang umum. Yang detail-detailnya itu yang menjadi ciri khas dan detail dari tiap struktur data tersebut. Dari sana, oh harusnya saya itu sudah berpikir, oh harusnya kode program saya ini bisa digunakan oleh kode program yang mana dan sebagainya, ada yang sifatnya generik dan sebagainya. Nah, dari sana ketemulah mata kuliah KPLBO, konstruksi perangkat lunak berorientasi objek. Dosennya adalah Bu Ayi, seperti itu. Nah, dari sana mulai diajari mengenai konsep berorientasi objek. Oh, dari sana semua yang ada di pikiran saya, oh ternyata itu menjadi fitur atau menjadi keunggulan dari pendekatan berorientasi objek. Dari sana saya sudah mulai tuh akan pindah ke lain hati tampaknya, karena saya menemukan sesuatu yang ada di pikiran saya. Nah, waktu itu kan zamannya Delphi, Pak. Benar nggak? Betul. Delphi. Waktu zaman-zaman itu lagi tren-trennya itu Delphi dan Visual Basic. Nah, di kita itu Delphi ya, lebih fokus ke Delphi. Banyaknya di Delphi. Karena implement dari Pascal, seperti itu. Di sana itu di Delphi itu disebutkan bahwa Delphi itu berorientasi objek dan sebagainya. Saya mencari, ketemulah dengan Pak Bambang, itu dosen kita juga, dengan Pak Bambang. Dari sana belajar, beliau banyak memberikan perspektif tentang berorientasi objek. Poinnya itu pokoknya Delphi itu tidak murni waktu itu ya, tidak murni berorientasi objek. Kalau yang berorientasi objek murni itu adalah Java. Di sana pure berorientasi objek. Jadi semua konsep dan fundamentalnya dan keampuhan dari berorientasi objek itu bisa diimplementasikan secara alamiah, secara organik oleh Java. Nah, dari sana mulailah pindah dari beralih ke Java. Terus saya melihat seperti ini, teman-teman saya itu pintar-pintar, Delphi-nya pada jago dan sebagainya waktu itu. Saya berpikir seperti ini, saya harus pindah kepada sesuatu yang berbeda dari Delphi, tetapi worth it. Gitu. Akhirnya saya belajar ke Java dan sebagainya, pindah dari sana, dan itu relatif lebih kompleks waktu itu, lebih kompleks lah, apa banyak yang harus dipelajari dan sebagainya. Nah, ya tadi ketemu lagi dengan asisten Pak Bambang. Itu saya sangat hormati sampai sekarang. Semua yang berproses, mungkin kenal Pak Erik juga angkatan 2000 Apip berapa? Ya? Kang Apip bukan? Betul. Kok tahu? Nah itu ya mungkin. Nah itu tahu atuh, masa nggak tahu. Nah itu saya belajar. Beliau sekarang jadi dosen juga di Makassar. Nah seperti itu. Terus kemudian saya, gimana Kang mau belajar ini dan sebagainya. Beliau menambah perspektif bahwa Java ini peruntukannya memang bukan aplikasi yang sederhana, tetapi untuk enterprise. Jadi kamu harus belajar aplikasi enterprise. Nah, dari sana saya mulai mempelajari apa itu, ya zaman dulu ya tersesat apa dan sebagainya, desain pattern dan sebagainya, itu pelajari dan sebagainya, ya seperti itu. Nah,
Tapi kembali lagi ke menemukan referensi baru, kembali kepada jalan yang Jalan yang benar benar. seperti itu dan sebagainya. Nah, dengan saya itu senang Pak dengan Bapak ngasih YouTube dan sebagainya, minimal apa yang kita terjerumus atau tersesat itu anak-anak era sekarang itu, generasi sekarang tidak mengalami hal tersebut. Itu biarkanlah kakak-kakak yang berdarah-darah nih hasil akhir dari proses dan sebagainya, itu harusnya lebih capaiannya jauh lebih tinggi Pak menurut Harusnya saya. ya. Karena memang cenderung dulu waktu kita belajar itu sumber belajarnya nggak sebanyak sekarang sih. Ya, referensinya sedikit ya. Iya, referensinya textbook ke itu Dunia Baru loh. Iya benar. Dunia Baru yang Taman Sari itu Pak. Dan seperti itu. Iya, harusnya anak-anak sekarang beruntung banget gitu ya, udah banyak sumber belajar. Ya, seperti itu. Akhirnya ya itu Pak, proses perjalanannya dan sebagainya. Waktu itu diajari oleh Kang Apip itu, saya itu framework-nya itu Strat namanya. Lagi tren zaman dulu itu framework di Java Enterprise Web itu Strat. Dan itulah yang mengantarkan saya bekerja di Jakarta waktu itu. Dari berapa ratus ya alhamdulillah yang diterima 3, saya salah satunya. Seperti itu. Ya dari sana sudahlah sampai sekarang sangat mencintai rekayasa perangkat lunak, lebih spesifiknya lagi adalah mengoding. Seperti itu Pak. Oke, kalau saya sedikit merangkum dari ceritanya Pak Hendra ini, jadi Pak Hendra ini lebih senang sesuatu yang berbeda dan lebih banyak tantangannya. Seperti itu Pak ya. Karena bukan Pak, bukan gitu. Bukan Pak, karena sampai sekarang untuk grafik desain itu saya untuk pekerjaan saya selalu menggandeng orang. Saya itulah justru yang tidak paham dari Pak Sandika, mungkin passionnya di sana dan sebagainya, saya justru bertolak belakang. Gitu. Bagi-bagi rezeki juga Pak ya. Ya, dan nggak usah semua bisa kan Pak Dika ya. Betul. Itu porsinya udah ada porsinya masing-masing. Kita mau di mana? Gitu. Oke, panjang sekali yang diceritakan sama Pak Hendra dan Pak Dika ini. Nggak apa-apa Pak. Terlalu panjang aku ya? Enggak, cukup. Oke. Nah, saya kan bertanya lagi tentang perkuliahan lagi nih. Nah, di selama perkuliahan itu sambil belajar ngoding pastinya kan ya. Pernah nggak sih dapat tawaran project dari luar atau mungkin dari yang di dalam dan sebagainya? Pernah nggak sih, Pak Dika? Kayaknya kalau anak teknik, khususnya teknik informatika tuh kayaknya nggak pernah kehabisan project ya. Project pasti tuh ada ya. Kayaknya kita semua pernah ngalamin di pas perkuliahan tuh ada yang ya nawarin baik itu kakak kelas, temen, dosen bahkan ya. Tapi project pertama saya itu saya kebetulan bukan orang lain yang menawari saya gitu. Jadi saya itu sok-sokan aja gitu. Baru semester 4 baru belajar pemrograman web, belum seberapa saya kepedean iseng gitu menawarkan. Dulu tuh saya ada taman bacaan terus saya tawarin gitu. Mau nggak dibikinin websitenya gitu. Itu padahal belum punya skill, ya baru belajar ngoding lah gitu. Saya nawarin untuk dibikinin sebuah website yang bisa ngelola data peminjaman buku gitu. Dulu kan taman bacaannya itu masih nulis pembukuannya manual gitu. Itu project pertama saya Pak Erik. Jadi saya ini aja, pede aja gitu. Mau nggak dibikinin? Oh berapa bayarnya? Nggak usah bayar gitu. Pertamanya, padahal belum punya. Ya. Tapi itu saya berpikirnya gini, itu akan saya jadikan sebagai portfolio gitu. Supaya nanti kalau berikutnya saya ada tawaran, saya udah punya sesuatu yang bisa saya tunjukin gitu. Karena saya yakin semua orang yang pertama kali project itu kalau sendiri ya, pasti bingung itu projectnya dihargain berapa gitu. Padahal kita belum pernah pengalaman punya project atau punya produk lah gitu. Jadi itu saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, walaupun dulu tuh setengah mati bikinnya. Walaupun kalau saya ingat-ingat lagi, kayaknya sekarang mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Saya bikinnya pakai PHP natif, HTML, CSS, MySQL biasa gitu. Tapi itu saya bangga banget gitu bisa buat produk yang dipakai sama orang lain gitu dan mereka tuh ya puas lah
minimal yang tadinya susah payah ngetik di buku, kalau nyari itu kan susah gitu, nyari gitu. Ini ya dia nyarinya lewat aplikasi web. Karena di situ ada komputernya juga komputer biasa lah, tapi bisa jalanin server dan bisa tadinya itu komputer cuma buat nyalain MP3 gitu. Sekarang bisa jalanin aplikasi peminjaman bukunya. Itu semester 4. Baru setelah semester-semester berikutnya ya baru mulai ada tawaran-tawaran baik itu dari kakak kelas, dari teman, dari dosen untuk kerjain proyek-proyek. Nah, mulai dari situ kepercayaan dirinya tumbuh, baru ya ikut-ikutlah gitu ngerjain proyek-proyek. Mungkin gitu, Pak. Jadi pertama sebetulnya paling kebanggaan tersendiri ya ketika kita ditawarin bikin aplikasi, terus aplikasinya itu bisa digunakan oleh orang lain. Itu suatu kebanggaan tersendiri ya. Walaupun kita tidak melihat ya bayarannya berapa gitu. Berapapun mungkin kita akan senang banget gitu ya dengan digunakan si itu aplikasi ya. Oke, berarti itu masih kuliah Pak ya pastinya ya? Masih semester 4 dulu. Semester 4 lagi ya. Masih tahun kedua berarti ya? Tahun kedua perkuliahan. Tahun kedua. Baik, kalau Pak Hendra gimana nih? Sama lah seperti Pak Dika. Jangan sama terus Pak, harus beda. Karena detail banget dan ringkas, luar biasa. Pertama itu saya ingin ngomong gini Pak, kayaknya Bapak dan Pak Dika itu paling siap deh untuk talk show ini dan sebagainya dengan YouTuber itu memang, aduh jadi minder saya dan sebagainya. Kenapa harus minder Pak? Terang gitu luar biasa dan sebagainya. Semoga lah tapi apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya sama seperti Pak Dika ya sama Pak. Pasti anak IF itu nggak ada project gitu dan seperti itu ya. Banyak lah dari luar, dari dosen dan sebagainya. Nah, proyek pertama saya ya masih kuliah di semester 5-an waktu itu. Sama dengan Pak Dika, saya nggak berpikir dibayar apa dan sebagainya. Itu waktu itu aplikasinya itu input nilai di SMA, Pak. Input pengelolaan nilai di SMA, seperti itu. Nah, dari sana ketika saya diimplementasikan dibayarnya itu 2 juta kalau saya Pak Dika. Kalau saya dibayar sih 2 juta. Masih ingat gitu ya berapa? Biasa. Itu kan pertama, Pak. Pertama itu akan melekat dan sebagainya seperti itu. Nah, tetapi intinya bukan dari 2 jutanya, saya nggak ingat. Itu habis juga lah dengan teman-teman, ayo ini dan sebagainya gitu. Nah, tapi yang saya ingat itu bahwa seperti ini. Saya sudah bisa membuat sebuah produk yang itu real dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi sebagai validasi aja dari apa yang saya pelajari itu, sudah bisa diterima oleh masyarakat. Itu aja. Ya kesananya terus berproyek dan sebagainya dengan dosen, banyak dari luar, terus seperti itu. Sampai sekarang saya masih proyekan, Pak. Masih proyekan saya sekarang. Saya siap menerima hasilnya aja, Pak. Kenapa karena saya itu berpikirnya untuk mengasah aja supaya terus up to date, karena memang software engineering itu ya memang terus tumbuh dan secara cepat seperti itu. Jadi apa yang diberikan dari selain sisi konsep kepada anak-anak, dari sisi teknis dan implementasinya juga harapannya akan selalu terus update seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke. Berarti sama Pak ya, di semester berapa itu kira-kira Pak tadi? 5 ya, oke. Bapak Sandika semester 4, Pak Hendra di semester 5. Aduh, saya juga gatal nih pengen cerita sedikit ya, kalau saya juga pengen. Nah, saya mungkin sama dengan Pak Sandika itu di semester 4, yaitu dapat proyek pertama kali itu dengan itu saya dapat proyeknya kenapa? Dengan siapa Pak? Bu Santi. Iya, Bu Santi. Itu di semester 4 agak panjang dikit lah cerita ya. Jadi saya itu memang passionnya berbeda dengan bapak-bapak yang ada di sini karena saya sukanya di bidang multimedia. Nah, kebetulan saya di semester 4 itu baru Sismol ya waktu itu ya, mata kuliah sistem multimedia belajar di Sismol, dan di praktikum itu baru belajar Flash juga kan waktu itu cuman sederhana lah seperti itu. Tapi saya mendapatkan proyeknya itu bikin animasi orang atau anak kecil berjalan coba. Sedangkan di praktikum itu nggak diajarkan. Nah di situ saya dengan Bu Santi
ya punya keyakinan bisalah kita ambil aja. Ya udah kita ambil dan kita hanya diberi waktu kurang lebih itu 2 minggu untuk mengerjakan si proyeknya. Dan 1 minggu saya gunakan untuk belajar. Dan waktu itu saya nggak mandi hampir mungkin 2 atau Itu harus 3 kali. diceritain ya, Pak ya? Itunya harus Ya, nggak diceritain. apa-apa. Karena kalau Berkesan. kalau kita sedang belajar terus mandi hilang itu Pak fokusnya kita. Jadi biarkan badan bau, yang penting kita belajarnya bisa gitu. Belajar ya, Dan oke. alhamdulillah dengan waktu 1 minggu belajar, 1 minggu itu kelar itu aplikasinya alhamdulillah, dan bisa diterima dan bisa dipamerkan di pameran waktu itu alhamdulillah terbesar di Bandung. Waktu itu Pak, aduh saya dengan Bu Santi, aduh seneng banget. Kalau boleh saya cerita itu kalau nggak salah dibayarnya itu kurang lebih bikin animasi itu 4 juta dulu Pak. Oh, udah besar Wih. itu. Dibagi 2 dengan Bu Santi waktu itu. Nah setelah itu saya dapat project lagi dari Telkom Risti untuk membuat web design. Nggak sampai ke codingnya karena waktu itu kita ada beberapa orang atau tim untuk mengerjakan. Ya alhamdulillah kita pengalamannya hampir sama di masa kita masih berkuliah, tapi kita dapatkan project. Tapi buat teman-teman yang masih kuliah, kalau ada kesempatan boleh diambil, tapi ingat harus bisa membagi waktu. Jangan Nomor sampai 1. kehabisan waktunya untuk mengerjakan pekerjaan. Sayang karena kita lagi mengejar ilmu. Begitu. Baik, terima kasih nih Bapak-bapak yang sudah bercerita banyak nih ya. Saya akan menyapa dulu teman-teman yang join di Zoom ini. Teman-teman silakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chatnya di Zoom, dan pastinya nanti pertanyaan-pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan door prize pastinya. Nanti diumumkan di akhir ya. Nanti saya akan umumkan di akhir yang saya bacakan berarti itu adalah penanya yang terpilih. Dan di sini saya akan pilih 4 penanya terbaik. Dapat hadiah nggak, Pak? Oh ya pasti Pak, hadiahnya nanti saya akan sebutkan nanti. Saya akan sebutkan hadiahnya. Nah, kembali lagi ke Bapak-bapak narasumber nih. Kan saat ini dunia, terutama khususnya Indonesia, kita lagi dilanda musibah ya. Yaitu ada yang namanya virus corona atau COVID-19. Dan ini sudah menyebar hampir seluruh Indonesia. Tapi saya doakan kita semua dijauhkan, diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Kita kan tetap nih melakukan PMB ya, perkuliahan walaupun sedang kondisinya. Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih cara mengajar selama kondisi ada virus corona ini? Apakah ya caranya seperti apa gitu? Silakan Pak Dika. Untuk kegiatan perkuliahan ya, sebetulnya karena kita nggak boleh ke kampus, semuanya kan kita lakukan secara online gitu. Baik itu perkuliahan dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya gitu. Cuman kalau saya mau boleh cerita sih, ini kan kebetulan sebelum ada corona ini kan kita lagi jalan semester genap ya. Jalan semester genap, terus mulai kita kuliah dari rumah itu sebelum UTS Pak ya kemarin ya? UTS sudah e-learning Pak. Udah e-learning. Ya, jadi sebelum UTS, UTS. mungkin di pertemuan 5 atau 6 itu kita mulai e-learning. Tapi sebetulnya sebelum semester genap ini mulai, prodi kita tuh sudah mencanangkan agar dosen-dosennya membuat materi-materi ajar yang bisa diakses secara e-learning gitu. Jadi dari semester sebelumnya kita udah latihan sebetulnya ya. Kuliah itu ada beberapa kali lewat e-learning. Jadi kayaknya pas kegiatan study from home ini, banyak di antara kita dosen-dosen tuh kayaknya udah siap aja gitu. Tinggal menggunakan e-learning untuk perkuliahan. Ada 2, ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Kalau asinkronus itu artinya dosen ngasih materi disimpan di e-learning, diakses di waktu yang berbeda oleh para mahasiswanya, ngerjain tugas dan lain sebagainya. Ada yang sinkronus. Kalau sinkronus itu artinya tatap mukanya bisa secara langsung. Walaupun caranya bisa pakai live seperti Zoom ini atau menggunakan chat room, bisa pakai WhatsApp atau lain sebagainya. Jadi cenderung rata-rata dosen kita tuh udah siap aja untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan. Nah, khususnya kalau untuk mata kuliah yang saya ajarkan,
Ternyata full kuliah dari rumah ini lumayan seru juga ya gitu. Karena selain memang kebetulan materi saya sudah cukup lengkap gitu untuk ketiga mata kuliah saya, ternyata mahasiswanya juga cukup antusias gitu ngikutinnya. Jadi mereka bisa datang di e-learning, terus mengerjakan tugas, terus kita diskusi lewat chatroom. Dan yang menarik adalah saya menggunakan software yang biasa digunakan oleh mahasiswa yang mungkin teman-teman banyak yang tahu, ada yang namanya Discord gitu. Jadi biasanya Discord itu aplikasi yang digunakan untuk main game gitu ya. Main Biasanya game bisa para gamer yang menggunakan itu gamer biasanya di ya? situ chatting dan semuanya diskusi gamenya di situ. Saya lihat mahasiswa mainnya di situ. Kenapa nggak saya cobain aja gitu supaya saya turun masuk ke situ juga. Jadi saya coba tuh kuliah menggunakan Zoom Discord. Karena kebetulan Discord punya fasilitas screen sharing. Jadi bisa di-share layar saya ke mahasiswa gitu. Jadi seru kuliahnya di Discord, diskusi bisa langsung di situ, materi diakses di YouTube. Nah, ini bisa terjadi, bisa lancar gini pun nggak lepas dari bantuan rekan-rekan asisten laboratorium saya itu yang udah keren-keren lah. Ini kayaknya saya lihat di Zoom-nya banyak yang hadir tuh. Saya sekalian mau ucapin terima kasih banyak buat asisten-asisten saya yang udah bantuin tuh. Nyiapin server Discord-nya, nyiapin materi, bahkan mereka juga bikin video tutorial sendiri, di-upload di channel mereka masing-masing. Jadi kita walaupun keadaannya seperti ini ya tetap semangat lah supaya bisa perkuliahannya berjalan dengan lancar gitu. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih buat asisten, buat prodi juga yang udah nyiapin infrastruktur yang sebegitu kerennya. Itu untuk perkuliahan Pak Erik. Iya. Jadi udah jalan normal. Yang baru bagi saya adalah bimbingan, seminar, dan sidang. Nah, karena semuanya udah online ya? Iya, sekarang udah online. Kalau bimbingan sih sebelum corona kan kita biasa memang pakai WhatsApp, pakai Zoom juga. Ya. Cuman ya saya kemarin baru pertama kali tuh sidang secara online pakai Zoom gini ya. Ternyata seru juga ya. Pembimbing, penguji ada di dalam satu chatroom yang sama, dia bisa sharing screen, ngoding, ternyata nggak ada masalah gitu selama memang kondisinya memenuhi lah gitu ya. Cuman memang untuk perkuliahan saya juga paham gitu kalau banyak mahasiswa yang kan mahasiswa kita pada pulang kampung tuh. Ya kondisinya juga banyak yang ada yang sinyalnya susah, terus ada ya macam-macam lah. Ada yang sampai naik pohon, bener nggak itu ya? Si mahasiswa itu ya? Iya ya, kayaknya karena nggak dapet sinyal gitu. Mungkin ya tapi lepas dari itu mereka semangat lah. Jadi ya intinya keadaan yang baru ini nggak membuat kita jadi menyerah lah gitu ya. Ya. Tetap semangat itu aja mungkin Pak. Tetap semangat. Nah kemarin kan sudah melakukan sidang perdana berarti secara online ya. Ada hal lucu nggak sih di ketika persidangan itu? Jadi kan kalau sidang kan kita tayangin lewat kamera begini ya. Kan sebenarnya kita nggak tahu pakai celana panjang, apa pakai celana pendek, apa sarungan gitu ya. Jadi yang lucu adalah begitu selesai sidang, itu kita kan biasa foto bareng, foto-foto gitu ya. Pembimbing, mahasiswa, dan penguji. Udah kita foto bareng. Udah beres. Saya biasanya kalau ada kegiatan gitu kan saya upload di Instagram kan Pak. Saya upload Instagram, kebetulan saya tahu tuh username pembimbing, penguji, dan mahasiswanya. Udah saya tag satu-satu. Udah saya tag mahasiswanya, terus saya lihat masuk di repost gitu sama mahasiswanya. Oh, udah di repost. Begitu saya next story-nya, ternyata mahasiswanya pakai celana pendek, Pak. Jadi dia foto laporan tugas akhirnya, itu pakai celana pendek. Celana pendek. Kita kan nggak tahu. Iya. Karena kan yang kelihatan kita cuman segini aja gitu. Nggak tahu Pak Erik juga pakai celana pendek. Oh, saya pakai celana pendek. Itu Pak mungkin yang lucu. Oke, terima kasih Pak Sandika untuk penjelasannya. Jadi selama daring ini masih bisa dilakukan secara online karena IF itu sudah siap Pak ya. Karena memang tadi sebelumnya juga kita sudah belajar untuk udah latihan lah pakai e-learning gitu. Untuk e-learning ini. Dan
Kalau Pak Sandika, saya rasa lebih enaknya karena materinya tadi ya sudah ada semua di YouTube. Jadi ketika daring ini ya Pak Sandika tinggal ini linknya gitu sesuai dengan Ya, materi hari ini ya silahkan tonton untuk videonya betul. seperti itu Pak. Wah luar biasa Betul. nih. Ya Nah, bahkan mm, kalau mata kuliah saya khususnya itu mahasiswa saya bisa dapat A sebelum mm-mm. ikut kuliahnya. Luar biasa. Kok bisa Pak? Gimana itu? Ya nonton aja. Jadi karena materi yang ada di videonya itu sama. Jadi kalau Hmm, ada mahasiswa yang sebelum masuk IF mm-mm. itu udah nonton materi saya. Mata Jadi begitu materinya. masuk di semester 1 belajar web di semester 1 itu mahasiswanya nanya, "Pak, ternyata yang Bapak omongin itu sama ya dengan Sama. yang ada di YouTube?" Ya sama, memang sama gitu. Jadi ya auto A lah gitu. Kalau udah nonton duluan. Iya, luar biasa ya. Berarti itu mahasiswanya aktif juga, Pak ya, dan Ya. pengen ada kemauan untuk belajar. Luar biasa nih sekali ya. Baik, berikutnya nih ke Pak Hendra nih. Nah, kalau saya tanya lagi kalau bagaimana cara mengajar, nah itu pasti sama dengan Pak Sandika dan saya juga lah. Kondisinya seperti apa, cara mengajarnya bukan hampir sama. Nah, kalau saya tanya ke Pak Hendranya ini berbeda sedikit nih Pak Hen nih. Hmm. Nah, kan Pak Hendra ini sebagai Tekprodi nih. Oh Nah, iya, oke. di IF ini bagaimana menangani PBM selama COVID ini, Pak? Cara penanganannya gimana nih? Oke. Terima kasih Pak Erik. Ya, alhamdulillah saya diamanahi sebagai sekretaris prodi untuk periode 2020 dan 2024. Sebentar Pak, saya minum dulu ya. Oh, Agak boleh, sedikit Pak. batuk Silakan. saya. Oke. Nah, ya ketika saya jadi sekretaris prodi ini baru berjalan berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulanan lah seperti itu, langsung diterpa dengan badai COVID-19 ini seperti itu. Jadi ya memang semua layanan berubah dan sebagainya, termasuk dari kegiatan belajar mengajar dan tadi seminar sidang tugas akhir dan kerja praktek seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya Pak, di IF itu ketika work from home atau studi from home itu kita tidak tergagap Pak, insya Allah. Kita sudah siap. Karena memang jauh dari sebelumnya sudah terbiasa dan sudah menjadi bagian dari kehidupan, kegiatan belajar mengajar menggunakan e-learning tersebut. Nah, work from home ini khususnya di Bandung itu kan terus diperpanjang Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi ya memang kita tuh ada beberapa surat edaran ya, segini terus diperpanjang sampai akhirnya selesai perkuliahan semester genap 2019 ini. UASnya pun tanggal 6 besok itu kan atau tanggal 7 itu akan berupa e-learning seperti itu. Jadi kita full dari pertemuan kelima sampai ke pertemuan 14 itu e-learning. Tapi alhamdulillah saya kemarin mengecek dengan koordinator Dikjar, mengecek bagaimana jumlah pertemuan dan sebagainya, terus sebarannya itu seperti apa, kegiatan aktivitas dari tiap pertemuan dengan e-learningnya. Alhamdulillah kita 100% aktivitasnya itu minimal 2, ada asinkronus dan sinkronus tadi sudah dijelaskan lah oleh Pak Sandika terkait dengan teknisnya. Seperti itu, terus kemudian saya lihat dosen-dosen memberikan video, memberikan apapun sebagai pengganti dari kegiatan tatap mukanya atau melakukan video conference seperti ini. Jadi pada dasarnya sudah sangat siap Pak, alhamdulillah gitu, relatif siap lah seperti itu. Nah, jadi seandainya kegiatan work from home ini terus diperpanjang, khususnya di Bandung gitu ya, karena terakhir tanggal berapa sih Pak? 19 ya kalau nggak salah, dan mungkin diperpanjang lagi, saya mendapat beragam informasi, mungkin ada kemungkinan bisa sangat panjang gitu. Nah, kita sudah sangat siap karena dari aspek infrastruktur ya, dan konten kita sudah siap. Dari infrastruktur kita sudah menggunakan layanan cloud terbaik lah, yaitu menggunakan Amazon AWS seperti itu. Ya, menggunakan
AWS dari sisi teknologi yang itu adalah salah satu yang paling siap di dunia ini. Kita sudah menyimpan semua aplikasinya itu di AWS. Nah, nah, dan tadi dari sisi konten dan dari sisi organik dari kehidupannya, e-learning itu memang sudah tumbuh dan sudah menjadi bagian dari IF. Seperti itu. Jadi memang tidak usah risau bagi mahasiswa di IF ketika work from home ini terus diperpanjang seperti itu. Seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan juga, Pak, bahwa di IF ini ada kelas yang sifatnya blended learning. Seperti itu. Jadi memang sudah siap itu karena sudah ada, dan sebelumnya itu sudah ada kelas-kelas blended learning, yaitu yang blended learning itu mungkin di sini ada yang belum paham, yaitu memadukan antara kuliah tatap muka dengan di kelas dengan e-learning. Nah, e-learningnya dilakukan itu dari Senin sampai Jumat dan tatap mukanya dilakukan di Sabtu. Nah, bagi yang sekarang karena COVID itu jadi full semuanya e-learning, tetapi yang Sabtu itu sifatnya harus sinkronus, harus tatap muka conference seperti ini, seperti itu. Nah, jadi mungkin ya karena kita punya opsi, jadi bagi teman-teman mungkin di sini atau yang menyimak di YouTube, di IG, dan di Facebook, yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu, kita dipisahkan oleh ruang dan waktu dengan kampus kita di Setiabudi itu, mungkin bisa bergabung di kuliah yang sifatnya blended tadi, yang mungkin sudah bekerja atau di luar kota, bekerja ketika sibuk dari Senin sampai Jumat harus di kantor, tapi dengan e-learning kan bisa mengakses kapan saja seperti itu. Terus kemudian yang di luar kota hanya Sabtunya saja datang, selebihnya adalah full menggunakan e-learning. Mungkin itu adalah tawaran menurut saya yang salah satu opsi, karena dari sisi kesiapan kita sudah sangat siap. Seperti itu, Pak Erik. Oke. Kalau ada yang butuh detailnya ya mungkin bisa Pak Erik tuliskanlah di deskripsi video ini gitu ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Nanti mungkin untuk penjelasannya, untuk detail, untuk kontak dan sebagainya nanti kita simpan di deskripsi video ya. Nanti kalau mau tertarik silahkan aja menghubungi. Baik, terima kasih Bapak audiens narasumber nih. Baik, saya akan sapa dulu nih teman-teman audiens di sini nih. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi nih, Bapak-bapak. Dan saya akan sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah ada di saya ini, dan nanti silakan Bapak jawab ya. Oke. Buat teman-teman yang join silakan kalau yang mau mengajukan pertanyaan silakan di kolom chatnya di Zoom, silakan aja ditulis aja di sana ya. Baik, di sini sudah ada 100 pertanyaan, Pak. Enggak ya? Jangan, Pak. Banyak kalau amat. banyak ya. Ada pertanyaan dari Adrian Fahren Setiawan. Assalamualaikum, Pak. Ini boleh dijawab sama Bapak Sandika atau Pak Hendra lah ya. Baik, saya akan bacakan dari Adrian Fahren Setiawan. Assalamualaikum, Pak. Saya mau nanya. Saya Adrian Fahren dari SMK Telkom Jakarta. Saya kelas 10 jurusan TKJ. Pak, saya mau nanya, jika saya tidak terlalu jago matematika, apakah saya tetap bisa menjadi programmer? Karena setahu saya kalau mau jadi programmer harus ahli matematika. Nah, gimana nih Pak? Pak Hendra Pak Sandika dulu. Pak Sandika atau Pak Hendra? Pak Sandika deh. Silahkan. Ini apa ya? Ini sebetulnya pertanyaan klasik. Ini saya hampir setiap hari mendapatkan pertanyaan. Baik yang DM di Instagram atau saya baca-baca komentar di YouTube itu. Banyak yang nanya, Pak, saya nggak jago nih matematik. Apakah tetap bisa jadi programmer nggak gitu? Atau sepenting apa sih matematik ini untuk kita para programmer atau khususnya anak-anak IT gitu? Sebetulnya matematik itu juga kan luas ya menurut saya. Matematik itu bisa sesimpel aljabar 1+1 itu kan udah matematik ya. Atau kita belajar integral gitu, persamaan linier gitu, itu juga matematik gitu.
Cuman sejago apa kita harus memahami matematik itu ya? Menurut saya juga bukan yang jago matematik gimana gitu ya. Matematik saya nggak pernah dapat A waktu kuliah. Jadi kalian yang matematiknya nggak jago juga nggak usah khawatir. Kalau misalkan si aplikasi web lah contohnya ya, kalian bisa bikin website yang bagus itu tanpa harus paham matematik yang begitu dalam gitu ya. Karena yang dibutuhin untuk programming yang pasti adalah logika matematik gitu. Itu mah syarat gitu, syarat untuk bisa programming ya kalian harus bisa logika matematik. Logika matematik itu nggak sampai belajar tadi integral gitu, terus yang susah-susah juga saya nggak ngerti. Nah, kapan kita butuh belajar matematik yang kompleks? Ya mungkin kita nggak merasa kalau yang kita pakai sehari-hari itu hasil dari matematik yang sangat kompleks gitu. Kita nggak akan bisa mainan Instagram. Kalian nggak bisa ngedit foto pakai Instagram kalau nggak ada orang yang jago matematik dan juga jago programming. Semua fitur edit yang ada di dalam Instagram, filter Instagram, kenapa kok bisa tahu Instagram muka kita ada di mana? Itu gara-gara matematik. Kenapa kita bisa kalau pakai Photoshop itu ya, yang simple tuh, bisa bikin muka kita jadi mulus gitu misalnya. Itu kan kayaknya hanya dengan satu klik, hanya dengan satu swipe di handphone kita. Tapi di balik itu adalah proses matematik yang sangat kompleks. Jadi mau bikin apa dulu gitu. Kalau mau bikin aplikasi machine learning, AI, ya itu di dalamnya matematik. Tapi apakah kita akan membuat algoritmanya atau hanya memakai saja tools-nya? Gitu. Jadi kalau kalian mau bikin algoritmanya ya jelas jago matematik. Tapi kalau misalkan pengen bikin tools-nya aja, kayaknya nggak perlu sejago itu. Jadi balik lagi, maunya bikin apa. Tapi jangan jadi, wah nih saya matematik SMA-nya nggak terlalu bagus nilainya. Jangan jadi patah semangat gitu, karena untuk bikin program, untuk bikin website aja, sepertinya nggak perlu matematik yang sejauh itu gitu. Menurut saya gitu, Pak. Jadi pada intinya sih nggak harus ya, nggak harus jago banget gitu ya untuk matematika ya. Saya Iya juga kan, sama sih, jago Pak. pun relatif gitu, Pak ya. Ya, karena nggak selalu, mungkin problem solving nggak selalu, ya tergantung kondisi juga ya. Nggak selalu menggunakan matematika juga gitu ya. Nah, kalau misalnya ya tadi, misalnya tadi ada perhitungan bagaimana wajah kita, kan memang harus ada matematikanya di dalamnya. Matematiknya. Apa kita bikin algoritma itu atau hanya pakai gitu kan? Instagram juga kita cuma pakai filter terus. Ya udah, kalau cuma pakai kayaknya, karena udah ada library, ada toolkit namanya, ada yang memudahkan kita kalau mau bikin aplikasi kayak gitu. Udah banyak library-nya lah sekarang ya. Kita tinggal using aja. Kalau menurut Pak Hendra gimana nih? Butuh nggak sih untuk matematika ini? Gini Pak, jadi informatika itu menurut saya, ntar minum lagi. Aduh, mohon maaf. Silakan. kurang fit. Oke. Jadi menurut saya informatika itu sangat luas. Mau di bagian yang mana? Toh saya dengan Pak Dika juga sudah berbeda mazhab. Kalau Pak Sandika itu, dia itu fokusnya itu di UI UX, mungkin seperti itu Pak, lebih detailnya ya. Kalau saya itu memang itu yang paling saya tidak bisa. Saya belajar, mencoba, tetap aja saya nggak bisa. Saya lebih sukanya di back end dan sebagainya, memastikan bahwa sistemnya reliable, sistemnya optimal dan sebagainya. Nah, itu kan hanya dua part yang saya sebutkan. Di sana ada part yang lain lagi. Ada di informatika itu ada programmingnya juga bisa diturunkan, apakah critical atau sistem informasi dan sebagainya. Atau lebih yang kekinian mungkin harus kuat di matematikanya ketika kita akan mendalami informatika mengenai AI, artificial intelligence, atau machine learning, atau mungkin yang tadi yang disebutkan oleh Pak Dika, Photoshop, itu adanya di image processing.
kita hanya sebenarnya menggunakan, mungkin Pak Dika itu hanya menggunakan Pak ya Photoshop, bagaimana filter seperti ini jadi tone warnanya begitu bagus dan sebagainya, hanya menggunakan filtering dan sebagainya. Tapi di belakang itu ada orang-orang informatikawan yang segmented juga, yang bekerja keahliannya adalah di bidang image processing. Mungkin seperti itu ya, tergantung dari kita. Lah sangat luas dan sebagainya. Yang penting dari informatika itu apa menurut saya? Logika. Seperti itu, logika. Dan matematikanya pun terbatas, hanya matematika logika untuk yang standar gitu ya, untuk yang dasar, dan matematika diskret seperti itu. Jadi intinya memang nggak harus pandai juga lah intinya seperti itu ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari siapa nih? Ibu Heni Elsinta ya. Sistem pendidikan kita di dunia informatika apakah sudah mumpuni? Sekolah coding sudah bisa dilakukan anak di usia sekolah dasar. Apa support dan infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah? Lalu soal anggapan pelajaran teknik informatika adalah pengetahuan berbiaya tinggi. Nah, tanggapannya gimana nih? Pak Hendra, enggak? Oh, saya dulu. Singkat aja Pak ya untuk tanggapannya enggak? Jangan ini ya. Oke ya. Pertama adalah kenapa menurut saya harus didampingi Pak, tidak sekedar kita itu teknis, mungkin di kursus-kursus dan sebagainya, di Pak Dika, di YouTube dan sebagainya itu secara teknis itu kuat dan sebagainya. Tapi kita harus didampingi dengan sebuah konsep, dengan sebuah pemahaman yang membungkus konsep tersebut. Nah, menurut saya di Indonesia itu hal yang tersebut yang dipaparkan secara detail, secara jelas adalah di institusi pendidikan formal seperti itu. Karena kesananya akan jadi tukang. Karena seorang pemrogram itu bukan tukang, tetapi adalah bagian dari software engineer. Seperti itu. Dari software engineer itu ada konsep yang membus, tidak tiba-tiba Anda paham implementasi ketik apa dan sebagainya. Tapi harus bisa menarik apa sih konsep yang melatar belakang ini dan sebagainya. Karena ini saya mengacu aja satu referensi lah. Menurut bapaknya software engineering itu Pak Pressman, Roger S. Pressman, membuat aplikasi itu atau membuat perangkat lunak itu mudah. Yang susahnya itu apa? Merawat dan mengembangkan. Seperti itu. Jadi, jangan sampai produk yang kita buat dan sebagainya itu hanya satu kali seperti itu, tetapi ketika dikembangkan dan sebagainya itu susah karena tidak memikirkan aspek-aspek desain, dan aspek-aspek desain analisis itu didapatkannya adalah perjalanan dari by konsep. Seperti itu. Mungkin itu, terus kemudian apakah dari usia dini tadi Pak ya? Dari usia dini sudah bisa belajar mengoding? Dosen idola saya lah ya, Bu Inge itu menggagas bahwa ada computational thinking yang diajarkan dari level yang dari mulai anak-anak usia 5 tahun sampai ke sana itu harus belajar computational thinking. Jadi bukan belajar pemrograman. Oke? Yang pertama itu adalah pola pikirnya. Pola pikir problem solving yang harus anak-anak kuasai. Karena ya tadi ketika tiba-tiba belajar bisa baca, bisa apa dan sebagainya, atau langsung tiba-tiba ngoding dan sebagainya, ada hal-hal yang sifatnya alamiah yang itu bagian dari pola pikir itu tidak terbentuk. Jadi menurut saya itu sangat tepat, dan saya dengar itu bahwa computational thinking itu sedang diupayakan untuk masuk ke pendidikan dasar usia dini seperti itu. Mungkin itu dari saya. Infrastruktur ya dengan adanya YouTube, dengan ada kanal-kanal dari YouTube yang fokus di sana, pembelajaran tentang pemrograman, terus kemudian ada kursus-kursus, itu menurut saya sudah sangat mumpuni dengan ketika berjalan di era sekarang itu. Seperti itu. Kuota murah sekarang berbeda dengan zaman dulu kan. Ya, YouTube betul. itu mahal. Mungkin itu saja dari saya, Baik. Pak. Kalau dari Pak Sandika gimana? Saya sudah menjawab sih Pak. Paling saya mau nambahin kalau masalah yang pemrograman yang untuk pendidikan sih udah kejawab ya. Paling saya mau jawab yang itu, yang kedua tadi informatika itu dianggap sebagai bidang yang mahal ya.
Ya. Ya, Mahal, informatika itu mahal. ya menurut saya sih karena memang pada akhirnya dia high paying job juga sih. Karena sebetulnya informatikawan tuh ya mahal-mahal juga sih hasilnya gitu. Jadi Betul. memang ya kayak misalkan gini, kita nggak bisa ngoding kalau nggak punya device-nya lah gitu. Minimal kita harus punya infrastruktur. Kenapa disebut mahal ya karena banyak yang bisa tapi sedikit yang expert gitu kayaknya. Jadi memang masih dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Karena sekarang siapa sih yang nggak butuh? Bidang apa sih yang nggak butuh programming ya? Walaupun ada bidang yang bukan programming, tapi solusinya bisa jadi programming gitu. Kayak Gojek misalnya. Itu kan transportasi bisa berjalan karena ada programming itu di situ ya. Ya, developer di belakangnya ya. Developer di belakangnya. Ya hampir semua lah. Ya karena menurut saya memang hasil akhirnya si produk-produk dari informatikanya juga mahal gitu. Mungkin Apalagi gitu. sedang kondisi seperti ini ya. Ini dibutuhkan sekali gitu ya. Iya, betul. Kondisi seperti ini ya pasti anak IF pasti dibutuhkan sekali ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Dika dan Pak Hendra. Jadi gini ya, untuk teman-teman saya akan mungkin pertanyaannya memang banyak, tapi nanti saya akan sampaikan dan nanti di akhir akan dipilih 4 orang penanya terbaiknya ya. Jadi nggak mungkin mohon maaf nggak semuanya saya sampaikan karena banyak sekali masuk nih pertanyaannya ya. Jadi hanya mungkin beberapa aja karena waktu juga nih. Kita punya waktu sekitar 25 menit lagi ya. Yang berikutnya ada pertanyaan buat Pak Hendra dan Pak Dika nih. Ini pertanyaannya sebetulnya simpel tapi silakan ditanggapi ya. Pertanyaannya adalah dari Aaron McCatton ya. Manakah yang lebih baik? Fokus mendalami satu bahasa pemrograman atau menguasai banyak bahasa pemrograman tapi tidak terlalu dalam? Oke, singkat aja Pak Saya jawabannya. jawab, boleh Pak ya? Boleh, silakan. Jadi mungkin ada yang tahu istilah ini nggak? Ada yang namanya Jack of all trades atau Master of none. Gitu. Jadi ada orang yang bisa semuanya tapi nggak jago di satu bidang gitu. Itu menurut saya lebih baik daripada kita cuman jago satu. Itu apalagi di dunia informatika khususnya programming gitu. Kalau misalkan kita jago satu bahasa pemrograman, kita nggak tahu bahasa pemrograman itu akan dipakai sampai kapan. Ya, dunia informatika bergerak sangat cepat, perubahannya sangat cepat. Mungkin aja yang dipakai sekarang itu beberapa saat kemudian nggak dipakai lagi. Jadi menurut saya kuasai fundamental gitu ya, kuasai fundamental dari programming yang akan membuat kita tuh siap untuk beradaptasi ketika ketemu problem yang membutuhkan bahasa apa gitu. Jadi jangan takut sama bahasa pemrogramannya, tapi kuasai fundamentalnya gitu. Jadi menurut saya lebih baik bisa banyak, tapi nggak jago gitu ya. Karena ketika kita butuh sesuatu, ya tinggal kita dalamin aja. Jangan dari awal satu aja gitu ya. Ini maksud saya ketika kita sudah pilih bidangnya gitu, jangan di web aja banyak bahasa pemrogramannya, di mobile bahasa pemrogramannya banyak. Minimal yang dipilih adalah bidangnya dulu. Oh, saya mau web programming. Oh, saya mau game programming. Nah, baru di situ bahasanya ya kalian minimal tahu dulu lah. Ada apa aja sih bahasa di web? Ada apa aja sih bahasa di mobile? Cari tahu semuanya. Nggak usah didalami satu-satu. Ketika kalian butuh, oh ternyata saat ini yang lagi populer adalah bahasa apa? Ya udah pelajari bahasa itu. Begitu, oh bahasa itu udah nggak populer, sekarang ganti ke bahasa lain, ya nggak takut gitu, karena dasarnya udah dikuasai. Gitu. Jadi, ya. lebih baik master of none daripada master of one, katanya gitu. Jadi, kuasai semua daripada satu, terus nanti nggak dipakai, bingung. Harus dari nol lagi. Oke, sip. Gitu. Kalau Pak Hendra gimana nih? Pada dasarnya sama, gini Pak. Jadi yang jangan perlu sama terus Pak, harus beda. Karena ya jadi gini Pak, ya pada dasarnya sama dengan Pak Dika seperti itu. Saya hanya menambahkan itu ini Pak.
Apa, Pak? Jadi yang memang harus diperkuat itu bukan kita belajar bahasanya. Yang harus dikuat itu adalah fundamentalnya. Fundamental. Pola pikir, terus kemudian paradigmanya. Nah, saya contoh real aja menambahkan dari Pak Dika, tadi sudah dijelaskan sangat detail dan sebagainya. Dulu tesis saya Pak, saya itu ada punya permasalahan yang jadi latar belakang itu meng-create sebuah aplikasi yang berfungsi ke dalam 3 bahasa pemrograman. Yaitu saya create ke bahasa Java, create ke C#, dan create ke PHP. Nah, dari tiap bahasa tersebut itu saya menggunakan masing-masing 5 framework, Pak. Seperti itu. Jadi contohnya untuk di Java saya UI-nya pakai JSF dan JSP. Terus kemudian pakai Spring, terus kemudian tapi agak teknis sih, pakai Hibernate, pakai Eclipse Link. Terus untuk .NET itu saya pakai saya pakai C# bahasanya, terus kemudian framework-nya .NET, terus kemudian untuk itunya adalah pakai Hibernate for .NET. Contohnya adalah seperti itu. Terus di PHP-nya saya pakai Laravel, Pak. Dika pakai saya create jadi Laravel, terus kemudian untuk untuk datanya saya pakai Eloquent dan Doctrine seperti itu. Untuk UI-nya saya definisikan 2 lagi. Jadi intinya adalah yang harus kuat itu adalah paradigma fundamentalnya. Mau berpindah bahasa dan sebagainya itu tidak masalah. Kenapa saya menggunakan bahasa Java untuk akademis ini? Karena bahasa Java pure sebagai untuk memberikan fundamental bagi anak-anak saya ketika mau pindah kemanapun dan sebagainya, yang dibawanya itu bukan bahasanya, tetapi adalah paradigma dan fundamentalnya. Mungkin seperti itu, Pak, dari saya. Baik, terima kasih Pak Hendra dan Pak Dika. Ada pertanyaan lagi dari Agung Wicaksana. Nih, ini kayaknya khusus Pak Hendra nih yang menjawab ya. Oke. Perkenalkan Pak, saya Agung dari Jogja. Saya ingin bertanya, kalau di Unpas ini apa ada penerimaan mahasiswa alih jalur dari D3 Teknik Informatika yang melanjutkan ke S1 IF di Unpas? Terima kasih. Oh, oke. Ini berarti terkait dengan manajemen ya. Manajemen di prodi. Menerima, Mas Agung menerima itu, tetapi transkripnya di bawah, apakah kurikulumnya sama dan sebagainya. Jika ada yang sama, itu bisa dikonversikan. Tapi sesuai dengan aturan dikti bahwa sekurang-kurangnya mahasiswa itu harus menempuh 4 semester untuk dinyatakan lulus. Jadi Mas Agung ketika tinggal TA atau semester 5 itu bisa berproses selama 2 tahun, selama 4 semester. Tetapi ketika mau sidang di tahun pertama itu tidak bisa karena ada terbentur aturan dari dikti seperti itu. Tapi pada dasarnya bisa, apalagi dari informatika harusnya fundamentalnya akan sama, matematika diskrit, matematika atau kalkulus dan sebagainya, itu bisa langsung dikonversi dan tinggal menyesuaikan aja apa yang belum. Dan ketika mungkin ada perbedaan sedikit dari bahasa, contohnya di kita menggunakan bahasa Java karena tadi di sana menggunakan C gitu contohnya. Itu ada proses matrikulasi seperti itu. Itu Pak. Berarti bisa Pak ya jawabannya ya? Sangat bisa, sangat bisa. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih dari Adi Wiranto Sujana nih. Ini kayaknya cocoknya saya tanya ke Pak Dika nih. Saya mau tanya, bagaimana caranya kita selalu menjaga passion kita di dalam bidang tertentu di informatika ini, sehingga sampai nanti kerja masih fokus pada passion yang sama yang kita jalani dari kuliah. Kalau menurut saya gini, kalau misalkan kita masih kuliah gitu kan, kalau masih kuliah kan kita dikasih materinya itu luas banget gitu ya. Ada programming, ada mungkin sistem operasi, ada game, ada sistem informasi maksudnya, ada game, ada macam-macam lah gitu ya. Ada kemungkinan kita belum bisa dapetin apa yang kita mau gitu ya, passionnya kita di mana, ada kemungkinan kita belum tahu. Tapi kalau misalkan kita udah tahu, wah misalkan saya mau jadi seorang web programmer atau web developer. Dari situ saya udah fokus lagi, wah saya mau jadi back-end developer. Oh saya mau jadi jagoan Laravel. Nanti akan semakin fokus. Nah, kalau menurut saya gimana sih cara jaga agar
passion kita terus-terus muncul gitu ya. Saya sih biasa gini, kasih sarannya kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang hebat di bidangnya. Gitu. Jadi maksudnya gimana? Sekarang kita hidup di dunia internet, kita dapat dengan mudah ikut sosial media gitu ya. Ikutin aja orang-orang yang menurut kita jago di bidangnya. Cari developer-developer top dari Indonesia, cari pembuat-pembuat library dan framework gitu. Itu bisa saya ikuti. Misalkan saya senang buat yang senang web programming, ada yang namanya framework Laravel. Saya senang Laravel. Saya coba cari siapa sih yang bikinnya, coba saya ikutin sosial medianya. Terus saya cari komunitas Laravel. Jadi selalu kelilingi diri kita itu dengan orang-orang yang menurut kita passionnya sama. Nah, jadi kita tahu gitu pergerakan dari teknologi itu, kita tahu perkembangannya, kita tahu orang-orang bikin apa. Jadi kita tuh bisa kayak terpicu gitu. Oh, ternyata udah sampai sini nih teknologinya. Udah sampai sini, orang udah bikin ini. Oh, si pembuatnya udah ngapain. Jadi nggak ketinggalan lah gitu. Kadang-kadang yang bikin kita kehilangan passion adalah kita nggak punya teman, kita nggak punya komunitas yang sependeritaan sama kita gitu. Jadi selalu kelilingi diri kita dengan orang-orang yang menurut kita bisa ngembangin diri kita gitu. Jangan puas hanya dengan teman-teman yang ada di kampus misalnya gitu. Cari keluar, cari komunitas, cari di internet gitu. Apa orang-orang yang memiliki passion yang sama dengan kita gitu. Supaya tetap ngejaga itu gitu. Karena butuh saling butuh kita satu sama lain gitu. Menurut saya gitu, Pak. Oke, jadi pada intinya adalah lingkungan ya. Lingkungan juga yang paling berpengaruh besar ya. Intinya adalah lingkungan. Oke, pertanyaan terakhir karena waktu kita juga udah mepet nih, Pak. Yaitu dari Abdul Honi Fadilah. Pak mau tanya, ketika kita mencari passion, apa yang kita lakukan berfokus? Oh, ini kan sudah sebetulnya ya, sudah sama ya. Sama ya Oke, mungkin pertanyaannya ya. ini pertanyaannya sama. Baik, saya skip aja. Satu pertanyaan lagi ini yang terakhir ya. Oh ini nih. Sebentar Pak ya. Mana tadi? Atau Pak, saya menjawab, Ya. menambahkan aja Oh, dua boleh kata Pak. yang Silakan. tadi Boleh. untuk menjaga passion. Pertama, pastinya itu jangan menyerah, harus bekerja keras. Kesananya jadilah expert, itu aja. Jadilah expert. Itu akan menjaga passion kita. Kita jadi rujukan, kita jadi apapun dan sebagainya. Tapi betul, bergaulah dengan komunitas-komunitas Anda di bidang tersebut. Oke. Satu lagi ini dari Fitria Salma, Ibu mungkin Ibu atau Mbak. Ketika belajar coding, lebih baik mengutamakan sekedar paham penggunaan suatu sintak atau menelaah logika setiap sintak. Saya sendiri lebih suka menggali logikanya, tapi terkadang dosen saya mengatakan untuk mengikuti saja apa yang dijelaskan, karena nanti akan paham dengan sendirinya. Nah, gimana Pak? Pak Hendra? Oh, saya? Oke. Boleh Pak. Menurut saya itu pertama itu paham dari logikanya itu. Tetapi karena kita di dunia software engineering, produknya berupa aplikasi, berupa software, itu tetap kita harus paham juga mengenai pemrograman. Karena itu ditranslasi logika, kita harus jadi implementasikan supaya terasa manfaatnya dan sebagainya. Tapi mungkin apa yang dikatakan oleh dosen dari Mbak tadi, itu adalah sifatnya ada pengendapan pengetahuan dan sebagainya. Biarkan diikuti seperti ini, sudah tahu polanya, ntar itu akan mengendap dan muncul simpulan, muncul pengetahuan baru dari sana. Seperti itu. Saya pun belajar sampai sekarang mungkin. Ketika membaca sesuatu yang relatif kompleks dan sebagainya, nggak tahu ujung akhirnya itu ini mau kemana dan sebagainya. Itu kita jalani dengan penuh keikhlasan, sambil dipelajari detailnya seperti apa, ini maksudnya seperti apa, tiba-tiba pengetahuan itu akan hadir, pemahaman itu akan hadir, seperti itu.
Mungkin itu saja dari saya. Jalani paralel dua-duanya menurut saya. Oke. Jadi tapi pada intinya adalah logika dulu Pak ya yang kita Ya, obrolin logika. ya. Tetapi kalau hanya sekedar logika, kita di dalam software itu harus diimplementasikan, harus paham juga, harus dalam juga terhadap sintaknya. Seperti itu. Baik. Terima kasih kepada bapak-bapak narasumber kita karena waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan Baik, menjawablah pertanyaannya ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan, yang disampaikan itu bisa menjawab. Kalaupun misalnya tidak puas, nanti silakan di komentarnya di YouTube, silakan bertanya di sana. Dan mohon maaf jika teman-teman yang sudah melontarkan atau menyampaikan pertanyaan, tapi saya nggak bacakan karena nggak mungkin semuanya bisa dijawab gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dijawab melalui komentar-komentar di YouTube ataupun mungkin di Instagram bisa kita jawab Pak, seperti itu ya. Baik, karena untuk di Talkshow ini waktunya sudah hampir habis ini, jadi kita akan di sesi terakhir yaitu penutupan. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah dibacakan, nanti akan dipilih 4 orang penanya terbaik dan masing-masing akan mendapatkan saldo berupa saldo yaitu OVO ya. Jadi nanti akan dihubungi oleh host dari Talkshow kita. Nanti teman-teman akan dihubungi ya. Dan untuk di akhir ini ada beberapa perkataan atau ucapan dari Ibu Kaprodi kita. Silakan Ibu, Bu Ayi untuk menyampaikan. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Erik. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai hampir selesai ini. Narasumbernya asik-asik ya, ganteng-ganteng. Hostnya juga nggak kalah ganteng ya. Silakan kita pilih mana ganteng 1, 2, 3-nya nih. Jadi tadi saya lihat memang pertanyaannya banyak sekali, antusias dari partisipan luar biasa. Jika memang ingin dijawab pertanyaannya, boleh nanti kita follow up ya. Tadi yang 4 penanya ya Pak Erik ya, mendapatkan bingkisan dari Prodi. Kita sebetulnya nggak ada afiliasi sama OVO ya, tapi memang terbayang oleh kami, OVO itu sangat praktis. Nanti next time saya harus mengontak OVO nih, dijadikan sponsor di sini ya. Siap, Bu. Supaya memang saling berbagi lah. Ya, terima kasih sekali Pak Erik, Pak Dika, Sama-sama, Bu. Pak Hendra, dan para narasumber. Talkshow series ini jangan lupa minggu depan juga ada ya, ada lagi Pak Erik ya. Jadi kita ketemu lagi teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan minggu depan meluangkan waktu lagi sama Kamis jam 10 sampai jam 12. Dari saya cukup itu dulu Pak Erik. Sekali lagi senang sekali bisa ketemu langsung dengan para narasumber, host, dan juga partisipan yang barangkali baru kenalan kita di hari ini ya. Nama-namanya baru saya lihat. Terima kasih Pak Erik. Baik, terima kasih Ibu Ayi Purbasari. Dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Radio El Sinta yang sudah turut mendukung di acara ini. Dan pastinya buat teman-teman yang sudah bergabung di Zoom di acara Talkshow pertama ini, jangan lupa minggu depan itu kita akan adakan kembali setiap hari Kamis jam 10. Jadi tetap standby dan nanti ikut serta lagi ya biar kita rame lagi lah seperti itu ya. Dan buat teman-teman yang memang tertarik dengan acara ini, jangan lupa di-subscribe untuk channelnya yaitu Prodi Teknik Informatika Unpas, di-like, share, dan jangan lupa di checklist tombol loncengnya ya, biar nanti mendapatkan notifikasi pastinya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa Kamis jam 10. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu. Nggak difoto, Pak? Mau berfoto nggak? Oh iya, mau. Yang teman-teman yang di Zoom nih, kita Iya, lupa. Baik, buat teman-teman, kita akan berfoto bersama dulu. Jadi untuk di-on-kan dulu untuk kameranya Bapak, Ibu. Jadi untuk sebentar kita akan berpose untuk dipoto dulu, ya. Nah, halo semuanya. Nih. Halo semua, salam kenal semua. Ini fansnya Salam Wah, kenal. ganteng-ganteng nih. Assalamualaikum semuanya ya. Waalaikumsalam. Ini ada yang pakai background Universitas Pasundan. Terima kasih ya. Suhendi, oke. Silakan yang mau ikut berfoto dinyalakan. Cowok semua Pak Erik nih. Mbak-mbaknya nggak ada. Kameranya di disable sama host.
Udah bisa di enable. Dicoba lagi. Dicoba Nih lagi ada coba. Marcella nih. Ada Agung. Satu-satunya cewek. Oh, ada Bapak Endang ya? Mana? Tuh ada tuh anak buah Pak Hendra tuh. Wes. Mana? Bapak Endang Heni, sekarang mah terima gemuk kasih Mbak Heni. banget. Mbak Heni dari El Sinta, Ada Bu makasih ya Heni, Bu, makasih sudah Bu. bergabung. Weh, bener. Wah, ada gitaris saya ini. Aaron McCartan, Pak. Oh, Aaron McCartan tuh. Sudah? Riato. Alhamdulillah. Ini kayaknya belum Terus semua. semua? Mungkin untuk kameranya ya diiniin Pak Sono. Dibantu di on, belum mandi kali Pak Erik nggak mau di on kan? Sudah di semua. Sudah ya? Oke. Sudah semua. Itu di Sono ada berapa page? Kalau di saya nggak bisa pindah page ya? Atau memang belum keluar semua ya? Di saya ada 2 page Pak. Ada 2 page, Pak. Oh, oke. Di sini saya tampilkan untuk sekitar 49 di halaman utamanya. Jadi kita tunggu Maksimal dulu. 49, Pak. Masih di disable, Pak. Masih di disable. Coba Pak Sono. Yang siapa, Pak? Setiawan. Setiawan, Bapak Setiawan. Muhammad Setiawan. Sebentar. Ini sudah semua udah. Soalnya ada beberapa yang memang tidak bisa. Oke. Memang dari sananya. Di sini saya ada 1 page. Oke. Dihitung, Pak. Pak Erik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 30. Ada sekitar 36. Tambah lagi, silahkan. Yuk kita berfoto bareng dulu. 3, 4, 5. Ada 32. Aaron McCartan. Nama panggung itu. Wes titik koma. Sama dong. Jelasnya titik koma. Kok bisa punya? Kenang-kenangan Pak dari ruangan asisten Pak. Oh. Oh, pantesan itu punya saya kayaknya itu. Baik, mungkin belum semua ya. Tapi kita akan coba berfoto dulu yang ada dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 37. Udah ada 37. Segini dulu atau gimana nih yang lain ya? Ya, difoto dulu aja, Pak. Siap ya? Cari posisi yang terganteng dan tercantik. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah bergabung ya. Jangan lupa minggu depan kita akan diadakan lagi. Oke, terima kasih. Mbak Fitria Salma, mendengarkah? Mbak Fitria Salma, masih adakah di sini? Di kontak WhatsApp-nya mungkin, no? Ya. Nomor WhatsApp-nya mungkin ada ya? Paling harus dicek di ini dulu, Bu. Stop dulu ininya. Live streaming. Oke, pamit.